Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan tafsir surat At-Taubah, di mana sepertinya kita sudah menjelang akhir-akhir daripada ayat yang ada di surat ini. Ayat yang ke-115, 116 dan seterusnya yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka hatta yubayyina lahum ma yattaqun, hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi min wali wala nasir. Dan sungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit, kerajaan bumi. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang dirinya yang mulia, tentang hukumnya yang sangat adil. Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan suatu kaum kecuali setelah risalah disampaikan kepada mereka, hujjah ditegakkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Fussilat ayat 17, wa amma tsamudu fahadainahum. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya. Walaupun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi hidayah uh, yang dibawa oleh Rasul yang disampaikan kepada mereka telah sampai. Petunjuk untuk mengikuti arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan wa makana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum. Nah, Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Setelah seperti yang disebutkan Mujahid,
Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Untuk tidak memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik secara khusus, dan menjelaskan kepada mereka tentang kemaksiatan dan ketaatan yang dilakukan. Ya, kemaksiatan dilakukan oleh mereka dan ketaatan dilakukan oleh orang-orang yang beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perintah untuk taat, maka laksanakan. Setiap ada perintah untuk menjauhi maksiat, maka jauhkan. Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menghukum sesat pada kalian atas permohonan ampun yang kalian lakukan untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia di antara kalian. Karena ayat-ayat sebelumnya ya berkenaan dengan permohonan ampun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala larang, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim mohonkan ampun untuk bapaknya sebelum tahu bahwasanya mereka merupakan penduduk yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridhoi, yaitu penduduk neraka. Setelah mengetahui, maka Ibrahim berlepas diri. Adapun ketika seorang masih hidup, ya, kita tidak mengetahui akhir daripada kehidupan mereka. Bisa mereka bertobat ya, pada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi baik amalannya, ataupun sebaliknya. Tapi kita tidak mengetahui akhir daripada kehidupan seorang. Tapi ketika dia telah meninggal dunia dan telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dengan su'ul khatimah, meninggal dalam kekafiran, maka kita tidak diperkenankan untuk memohonkan ampun kepada mereka. Sehingga apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga apa? Membuat seorang menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sehingga ketika seorang mengetahui kemahaagungan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya tentang yang ada di langit, tentang yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka pengetahuan ini seharusnya membawa seorang untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Tidak ada pelindung dan penolong bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, maka seharusnya tidak ada ketakutan bagi orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang musyrik. Memerangi para raja-raja yang kafir. Karena apa? Karena walaupun jumlah mereka sedikit, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia berpegang kepada pemilik langit dan bumi. Dan itu kenyataannya. Para sahabat setelah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui betul bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi perlindungan
memberi pertolongan. Dengan jumlah yang mereka sedikit, mereka nggak takut. Karena walaupun banyaknya musuh, mereka mengetahui bahwasanya musuh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah bagi Allah untuk mengalahkannya. Walaupun begitu, mereka mengambil sebab untuk menggapai kemenangan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai masuk ayat yang berkenaan dengan terjadinya perang Tabuk, tentang orang-orang yang uh, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat nabinya, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, yang mana mereka mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Maksudnya saat terjadi perang Tabuk, yang mana perang ini terjadi pada saat kondisi yang sangat panas. Mereka bekal sedikit, ya. Kemudian di belakang mereka, mereka harus tinggalkan kebun-kebun kurma mereka yang mulai menghasilkan dari apa yang mereka usahakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menerima taubat nabinya, orang muhajirin, orang-orang ansor, dan yang mengikuti Nabi dalam keadaan masa masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ya, karena keadaan yang sangat luar biasa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsumma taba alaihim, menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ayat ini, seperti yang dikatakan Mujahid, turun pada saat terjadinya perang Tabuk. Ketika mereka pergi ke Tabuk dalam keadaan sulit, dalam tahun yang penuh dengan kekeringan, musim panas yang sangat terik, sehingga sulit memperoleh bekal, sulit mencari air. Ibnu Jarir juga menceritakan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab berkaitan dengan situasi yang sulit ini. Maka Umar bin Khattab berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Tabuk pada saat musim panas. Lalu kami singgah di sebuah rumah, di tempat itulah kami benar-benar kehausan. Sampai kami mengira leher kami akan putus karena saking hausnya mereka pada saat itu. Bahkan jika ada seorang yang pergi mencari air, maka ia tidak kembali sehingga ia mengira lehernya akan putus. Ada pula seorang yang menyembelih untanya untuk memeraskan tong airnya kemudian meminumnya. Subhanallah, ini menunjukkan kondisi yang sangat luar biasa di peperangan ini, yang mengakibatkan mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa sampai disebutkan di ayat ini. Muhajirin wal ansar. Ya. Jadi tidak berhak orang-orang yang datang setelahnya untuk menghinakan mereka. Mereka mulia karena menemani nabinya. Mereka mulia juga sampai disebut kemuliaan itu di dalam Al-Quran. Para sahabat. Sampai Abu Bakar Siddiq meminta kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah biasa memberikan kebaikan kepadamu dalam doa. Maka doakanlah kami.
Ya. Maka beliau menjawab, tuhibbu dzalik? Engkau menyukai hal itu? Umar menjawab, na'am, ya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Sebelum kedua tangannya turun, turunlah hujan dari langit yang sangat deras, subhanallah. Ya, kemudian reda, sementara orang-orang sudah memenuhi wadah-wadah mereka dengan air. Setelah itu mereka melihat ternyata mereka tidak mendapatkan awan yang melintasi pasukan, subhanallah. Tidak ada awan, tidak ada mendung, tapi bisa turun hujan karena doanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'u fi sa'atil usrah. Sehingga Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang mereka mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, kesulitan dalam nafkah, dalam peperangan ini, kesulitan dalam kendaraan, kesulitan dalam bekal, dalam air. Min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah hati segolongan mereka hampir berpaling dari kebenaran, bahkan sebagian mereka ada keraguan terhadap agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang kondisi yang sangat sulit, penderitaan yang sangat luar biasa, ya, perjalanan untuk menuju peperangan. Kemudian Allah katakan, "Tsumma taba alaihim." Kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah menganugerahi kepada mereka, ya, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Keteguhan mereka di atas agamanya semakin kuat. Innahu bihim raufur rahim. Sehingga Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ini secara umum daripada sahabat yang ikut di peperangan itu. Kemudian berkenaan dengan 3 sahabat yang ditangguhkan penerima taubatnya, ya, dikarenakan mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan di sini, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka. Yang mana hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahbat. Sampai bumi seolah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu sangat sangat luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Dan jiwa mereka pun terasa sempit. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Ya, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, ya, memberitahu kepada kami anak saudaranya Az-Zuhri, Muhammad bin Abdullah memberitahu kepada kami dari pamannya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik memberitahukanku bahwasanya Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik, ya, yang merupakan komandan Bani Ka'ab, dan ketika itu ia buta. Ia berkata, ia pernah mendengar Ka'ab bin Malik. Jadi kejadian ini itu terjadi pada sahabat yang mulia namanya Ka'ab bin Malik.
Ya, mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kejadian tentang dirinya. Jadi ketika ia tidak pergi berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, ya, yang mana Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang beliau ikuti kecuali perang ini, yaitu perang Tabuk. Walaupun dia mengatakan, namun aku tidak ikut berperang dalam perang Badar. Dan tidak ada seorang pun yang mencela ketidakberangkatanku dalam perang Badar tersebut. Karena memang perang Badar kan tujuannya tidak untuk berperang. Ya, tujuannya untuk hal lain. Tapi terjadi peperangan tanpa persiapan. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menahan kaum muslimin. Beliau menceritakan tentang dirinya. Maksudnya Rasulullah pergi keluar hendak menyerang kafilah dagang Quraisy pada perang Badar. Sehingga Allah mempertemukan dengan mereka dan musuh mereka yang memang tidak direncanakan waktu itu. Dia mengatakan juga, dan aku pernah bersama Rasulullah dalam malam Aqabah. Yaitu ketika kami benar-benar yakin pada Islam. Dan dengan itu dia mengatakan, alangkah senangnya jika aku pergi menyaksikan perang Badar. Karena ternyata perang Badar itu lebih dikenang dan dikenal oleh banyak orang. Kemudian dia melanjutkan kisahnya, adapun ketika aku tidak ikut perang bersama Rasulullah pada perang Tabuk, dia mengatakan, aku belum pernah sekuat dan semudah pada waktu itu. Ya. Beliau mengatakan, demi Allah, sebelumnya aku belum pernah sama sekali mengumpulkan dua binatang kendaraan. Pada saat perang Tabuk dia punya kendaraan. Ya, punya kendaraan tunggangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali hendak berangkat berperang, beliau sembunyikan perang itu kepada yang lainnya. Tapi dalam perang Tabuk beliau iklankan siapa yang mau ikut perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang pada musim panas yang sangat terik, menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat sulit di padang yang tandus. Bukan hanya itu, menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian beliau menyerahkan urusan kepada kaum muslimin supaya mereka bersiap-siap menghadapi musuh mereka. Beliau memberitahukan kepada mereka arah yang hendak dituju. Ya, karena memang sangat sulit, perlu mereka mengetahui medannya. Kemudian kaum muslimin pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Ka'ab melanjutkan, setiap orang yang hendak absen, ya, mengira bahwa perbuatannya itu tidak akan diketahui selama tidak diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dirinya. Rasulullah menjalankan perang Tabuk di musim panas yang saat itu buah-buahan, ya, kurma ini mulai panen. Ya, mereka ketika di kebun-kebun mereka ada naungan-naungan yang sangat sangat enak, ya. Tidak seperti pergi ke padang pasir. Dan dia mengatakan, dan aku lebih menyukai hal itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama orang-orang yang beriman mempersiapkan diri. Maka aku pun mulai bersiap-siap bersama mereka pada pagi hari. Lalu aku kembali tanpa melakukan sesuatu pun dari persiapan tersebut. Ya. Kenapa? Jika aku mampu melakukan hal tersebut. Ya, ya, ditunda-tunda gitu ya. Sampai orang-orang terus-menerus melakukan persiapan, sedangkan Ka'ab bin Malik masih menunda-nunda persiapannya. Sehingga mereka bersiap-siap, sementara Ka'ab bin Malik belum mempersiapkan apapun. Sekali lagi dia mengatakan, aku akan bersiap-siap setelah 1 atau 2 hari. Aku akan menyusul mereka. Ketika keesokan hari tiba, kaum muslimin telah berangkat. Dia mengatakan, aku bermaksud melakukan persiapan. Kemudian aku kembali dan belum persiapan suatu. Pada hari berikutnya, aku pun kembali, namun juga belum persiapkan sesuatu. Sampai kaum muslimin ini telah pergi jauh.
dan melaksukan terjadi peperangan. Kemudian aku berkeinginan untuk pergi dan menyusul mereka. Ya, untuk bergabung bersama mereka. Maka ternyata itu tidak ditakdirkan bagiku. Dia mengatakan, jika aku keluar bergabung dengan orang-orang yang berada di Madinah, yaitu setelah kebangkatan Rasulullah, maka aku akan merasa sedih. Karena ternyata yang di Madinah itu yang tinggal adalah orang-orang munafik, orang-orang yang agamanya cacat, orang-orang yang punya udzur ya untuk tidak ikut berperang kepada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini cerita lumayan panjang, tapi subhanallah hikmahnya sangat luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengingat beliau Ka'ab bin Malik setelah sampai Tabuk. Beliau mengatakan, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Lalu ada seorang dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, ia tertahan oleh kemurtadan dan pandangan terhadap istrinya. Tapi apa dibela oleh Muadz bin Jabal. Sangat buruk apa yang kau katakan. Demi Allah wa Rasulullah, kami tidak mengetahui kecuali dia adalah orang yang baik." Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Setelah aku mendengar bahwasanya Rasulullah telah bertolak dari Tabuk, mulai pulang. Ya, pulang dari peperangan. Maka muncullah kesedihan dari diriku. Kemudian aku mulai mengingat-ingat untuk berbohong. Ya. Aku berpikir apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang uzurku ini. Sementara dia tidak punya uzur. Tetapi dia urungkan niat itu untuk berbohong. Dia hendak mengatakan dan bertekad untuk mengatakan sejujur-jujurnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya yang tidak ikut dalam peperangan. Dan betul, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada dini hari, beliau kebiasaannya itu memasuki masjid sebelum masuki rumahnya, sholat 2 rakaat, kemudian beliau duduk dan menerima alasan-alasan daripada orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka mulai datang satu-satu, "Saya tidak ikut perang begini ya Rasulullah, saya tidak ikut berperang begini." Sampai dikatakan hampir sekitar 80 orang yang mengutarakan uzurnya. Walaupun mungkin mereka tidak punya uzur. Ya, karena sebagiannya orang-orang munafik. Sedangkan Rasulullah SAW melihat dari zahir. Sedangkan yang ada di dalam hati mereka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datanglah Ka'ab bin Malik. Setelah beliau mengucapkan salam, maka beliau pun tersenyum dan mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, "Ta'al, kemarilah." Maka aku mendatangi beliau dan duduk di hadapannya. Lalu beliau berkata, "Apa yang membuat engkau tidak berangkat, Ka'ab bin Malik? Alam takun qad ishtaraita dhuhran? Bukankah engkau telah membeli perlengkapan? Kenapa engkau enggak berangkat?" Maka Ka'ab bin Malik sudah hendak mengatakan yang jujur, apapun yang terjadi dia akan mengatakan yang jujur. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika aku duduk di sisi selain engkau dari penduduk bumi ini, niscaya aku akan memilih untuk melepaskan diri dari murkanya dengan suatu alasan yang berbohong. Ya, engkau telah memberikan kesempatan untukku untuk membela diriku. Wallahi, demi Allah, aku menyadari jika hari ini aku ceritakan kepadamu dengan berbohong, niscaya engkau akan meridhoi untukku. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadaku. Jika aku ceritakan kepadamu dengan jujur, niscaya engkau akan menemukan kejujuran itu pada diriku. Sesungguhnya aku mengharapkan hukuman perbuatan kutu ini dari Allah Subhanahu wa taala." Dia mengatakan, "Wallahi aku tidak punya alasan apapun untuk tidak ikut berperang. Demi Allah aku tidak pernah merasa dalam perang Tabuk ini seharusnya aku lebih luas,
lebih mudah, ya. Karena aku mempunyai semuanya. Badan yang kuat, bekal yang cukup. Maka Rasulullah SAW menjawab, amma hada faqad sadaq. Mengenai ucapanmu ini, maka benar adanya. Faqum hatta yaqdi Allah fiik. Berdirilah sehingga Allah memutuskan persoalan. Maka dia mengatakan, maka aku pun berdiri dan kemudian beliau beranjak menuju berapa orang dari Bani Salamah. Lalu mereka mengikutiku dan selanjutnya mereka berkata padaku, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui engkau berbuat dosa selama ini. Engkau tidak mampu membuat alasan kepada Rasulullah. Seperti alasan yang dikemukakan oleh orang lain yang tidak ikut berperang. Karena apa? Karena setelah mereka mengenal alasan, Rasulullah memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab mengatakan, wallahi, demi Allah, dia katakan mereka terus memberikan semangat kepadaku hingga aku berniat kembali kepada beliau lalu berdusta. Dan kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada orang yang sepertiku yang jujur? Mereka menjawab, ya ada. Dua orang. Siapa mereka? Mereka adalah Murarah bin Rabi' Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Orang yang lebih tua daripada Ka'ab bin Malik. Kemudian mereka menceritakan kepadanya bahwasanya dua orang soleh yang telah mengikuti perang Badar. Ya. Dua orang yang soleh dan lebih tua ini memilih jujur daripada berbohong seperti berbohongnya orang-orang munafik yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan hukuman bagi mereka untuk melarang kaum muslimin berbicara kepada mereka bertiga. Ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Sehingga orang mulai menjauhi mereka. Sikapnya mulai berubah kepada mereka. Dia mengatakan sampai-sampai bumi ini terasa menjauhiku. Sepertinya ia bukan bumi yang selama ini ku kenal. Bahkan berterus ya dari 3 hari sampai 50 hari. Ya. Sedangkan dua orang yang lain yaitu Murrah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah tinggal dan duduk di rumah mereka sambil menangis. Sedangkan Ka'ab bin Malik ya seolah dia orang yang kuat dan keras. Maka ia mengerjakan sholat jamaah, berkeliling ke pasar-pasar, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang mengajaknya bicara selama 50 hari. Ya. Dia mengatakan, aku mendatangi majelis Rasulullah SAW. Kuucapkan salam. Kemudian aku bertanya, apakah dia jawab salamku ini? Aku juga mengerjakan sholat di dekat beliau. Curi pandang. Setelah aku memalingkan wajah, mengucapkan salam dalam sholat ke beliau manaku. Ternyata apa? Rasulullah membuang muka. Terus seperti itu sampai 50 hari. Ya, kita singkat ya. Sampai akhirnya dia sangat sedih. Di kesedihan itu, dia mendengar ada orang yang menawarinya. Menawari apa? Untuk menemui atau mendapatkan surat dari Raja Ghassan. Dia menyebutkan bahwasanya kami mendengar, subhanallah, beritanya sampai jauh ya. Bahwasanya sahabat Muhammad itu mengasingkanmu. Sehingga apa? Kewajiban kami untuk membantumu. Maka ternyata Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa inilah cobaan. Kemudian dia membakar surat itu. Sampai 50 hari, tiba-tiba datang utusan Rasulullah. Dia sudah senang, tapi ternyata apa? Dikatakan, hendaknya engkau menjauhi istrimu. Ini perintah Rasulullah, ya, jauhi istrimu. Apakah harus menceraikannya?
Tidak, jauhi saja. Maka istrinya pun menjauhi Ka'ab bin Malik. Sampai akhirnya setelah 50 hari ini, setelah dijauhi bahkan dari istrinya sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran daripada taubat Ka'ab bin Malik dan sahabatnya ini. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Dia mengatakan bahwasanya aku mendengar teriakan dari atas gunung yang berkata dengan suara yang sangat keras. Hai Ka'ab bin Malik, absyir, bergembiralah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengumumkan penerimaan taubat dari mereka yang telah berkata jujur walaupun apapun yang akan terjadi. Sehingga apa? Di akhir ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan betul seperti sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur karena kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, mengemban risalah ini apapun yang terjadi. Dan ini tidak mudah ya, ikhwah. Tapi dengan latihan, dengan selalu menempa diri untuk berlaku jujur di setiap kegiatan yang kita lakukan, maka selalu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun ada awalnya mungkin seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, sebuah kesusahan yang sangat luar biasa ya. Selama 50 hari tidak diajak bicara oleh penduduk Madinah. Tapi karena kejujuran di dalam perkataan sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kisahnya termaktub dalam Al-Qur'an yang akan selamanya dibaca oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada orang-orang yang jujur as-shadiqin. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya dari kami, hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.